Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Sherin dalam Saat Teduh Gereja GPDI Soka Lembah Hijau. Pada kesempatan malam hari ini tiba saatnya kita semua akan mendengarkan dan membaca renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan tema pertandingan iman memenangkan mahkota. Renungan pada malam hari ini saya ambil dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji nama Tuhan. Di sini dalam setiap pertandingan olahraga selalu disediakan yang namanya hadiah. Hadiah ini akan diberikan bagi mereka para pemenang. Dan setiap peserta pertandingan atau perlombaan akan berusaha dengan maksimal agar mereka dapat memperoleh apa yang mereka kejar. Merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai jika mereka dapat meraih kemenangan itu. Bahkan dapat kita lihat untuk satu kota atau negara akan merayakan kemenangannya jika tim yang mewakili mereka dapat meraih juara. Tim tersebut tentunya akan dielulukan dan diarak ke seluruh kota. Tentunya mereka meraih posisi juara juga bukan tanpa perjuangan. Berbagai latihan keras tentunya akan mereka jalani agar mendapatkan performa yang maksimal. Kedisiplinan dalam berlatih harus terus dipertahankan agar mereka dapat menjadi juara. Berbagai teknik dan strategi diterapkan agar mereka dapat bersaing dengan lawannya dan memenangkan pertandingan. Dalam hal kerohanian, ternyata kita juga harus menjalankan atau mengikuti yang namanya pertandingan atau perlombaan iman. Kita tidak hanya menerima keselamatan dari Kristus saja, tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan iman. Itu seperti tidak langsung mendapatkan hadiah. Tentunya kita harus melewati pertandingan atau perlombaan terlebih dahulu, baru mendapatkan hadiah, yaitu keselamatan dari Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 yang berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentu saja, kita tidak sekedar mengikuti perlombaan itu tanpa memperoleh hasil. Sama dengan perlombaan atau pertandingan olahraga, mahkota juara juga akan disediakan oleh Tuhan bagi kita yang dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik. Dan mahkota yang disediakan oleh Tuhan bukan sekedar mahkota yang fana dan pudar seperti piala atau medali yang diperoleh oleh olahragawan, tetapi merupakan mahkota yang kekal dan abadi yang jauh lebih mulia dan berharga dibanding mahkota di dunia ini. Dapat dibaca ya dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Bagaimana kita dapat mengikuti pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan ini dan bahkan meraih mahkota yang Tuhan sediakan? Yang pertama itu adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Ibrani 12 ayat yang ke-1 mengatakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jika seorang olahragawan mengikuti pertandingan dengan membawa sebuah tas yang tidak diperlukan dalam pertandingan tersebut, maka tas tersebut justru akan menjadi beban bagi mereka dalam bertanding. Sama juga dengan beban hidup kita dan juga dosa yang masih kita perbuat akan mengganggu kerohanian kita. Beban hidup bisa berupa amarah, kekecewaan, kemudian iri, sakit hati, kesombongan, keputusasaan, keras hati, dan lain sebagainya. Jika kita masih membawa beban-beban tersebut dan melakukan dosa dalam kehidupan kita, maka kita akan kesulitan untuk dapat bertanding secara iman. Kita akan sulit berdoa, kita akan sulit membaca firman Tuhan, sulit mengasihi sesama, sulit mengampuni, dan masih banyak
hal lagi yang akan menjadi sulit untuk dilakukan ketika masih ada beban yang kita bawa, masih ada dosa di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengikuti pertandingan iman bahkan meraih mahkota jika kita semua masih membawa beban hidup dan melakukan dosa? Mari tanggalkan segala beban dan dosa yang masih menghalangi kita untuk menjalani pertandingan iman kita. Yang kedua adalah melatih diri. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pertandingan bagi seorang olahragawan itu tidak hanya berpusat pada kejuaraannya saja, tetapi berpusat juga terhadap proses. Proses dimulai dari latihan fisik. Mereka latihan beban, kemudian latihan teknik, latihan strategi, kerja sama tim, pola makan yang baik, pola hidup yang baik, pola tidur yang baik, dan lain sebagainya. Semua aspek dijalani dengan baik dan terencana agar dapat memperoleh performa yang maksimal ketika mereka bertanding. Demikian juga dalam pertandingan iman kita di dunia ini. Kita harus menjalani kehidupan rohani kita dengan seksama. Kita harus melatih hidup kita agar kita menjadi kuat dalam iman. Iman yang kuat dan bertumbuh tidak diperoleh dalam sekejap saja, tetapi diperoleh dalam berhari-hari dengan tuntunan firman Tuhan. Melalui ibadah, doa, pembacaan firman Tuhan, mengasihi sesama kita, mengampuni orang yang menyakiti kita, kemudian membantu sesama, menghormati orang tua, menjalankan pekerjaan kita dengan jujur, tidak kompromi dengan dosa, menjaga kekudusan, kemudian tidak mengikuti pergaulan yang buruk, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk melatih hidup kita agar dapat menjalani pertandingan iman kita di dunia ini dengan baik. Yang ketiga adalah berlomba dengan tekun. Kesuksesan dalam pertandingan tidak diraih dalam waktu singkat. Banyak olahragawan yang memulai pelatihannya sejak usia dini, sejak mereka kecil. Dan mereka yang juga banyak menemui kekalahan dalam pertandingan-pertandingan yang dijalaninya. Tetapi kekalahan yang mereka alami tidak membuat mereka putus asa dan mundur. Jika mereka mengalami kekalahan, mereka akan berlatih dan lebih giat lagi berlatih agar mereka dapat meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya. Olahragawan-olahragawan sukses yang berada di sekitar kita merupakan sosok-sosok yang bertekun, giat dalam berlatih, bangkit dari kekalahan dan terus berlatih hingga meraih kemenangan. Kegagalan dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak ada kesuksesan yang tanpa diawali dengan kegagalan. Kegagalan itu pasti akan hadir di tengah perjuangan kita. Bahkan Thomas Alva Edison mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali sebelum dia sukses menemukan lampu pijar. Dan setelah itu dia menemukan banyak alat dan telah dipatenkan semuanya dengan jumlah 1093 penemuan. Dia mengatakan bahwa saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut dengan kegagalan. Jenius adalah 1% ide cemerlang dari 99% kerja keras. Ketekunan dalam menjalani pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita merupakan hal yang penting. Jangan menyerah ketika kita menemui berbagai masalah yang berat. Jangan menyerah ketika kita disakiti oleh orang terdekat kita. Jangan kecewa ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan. Jangan putus asa, jangan berpikir kalau kita itu tidak ada jalan keluar. Tentunya Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semua yang kita alami. Tetap setia mengiring Yesus, tetap tekun berdoa dan beribadah, tetap mengasihi sesama kita dan mengampuni orang yang menyakiti kita, tetap melayani walaupun banyak yang mengecewakan. Ketekunan kita pasti akan membuahkan hasil. Tuhan akan memberikan upah bagi kita, bagi setiap kita orang yang setia. Iman kita akan bertumbuh menjadi kuat, dan setiap kegagalan yang kita alami justru akan mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang lebih besar, untuk meraih kemenangan dan sekaligus mahkota yang abadi.
Mari kita bersama-sama jalani pertandingan iman kita yang diwajibkan bagi kita. Persiapkan diri kita untuk dapat menjalani pertandingan dengan baik dan jalani pertandingan dengan tekun. Maka kita akan melihat karya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-2-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji nama Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.